Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan Project Based Learning DFD dan flowchart penggajian pada usaha Raproject. Latar belakang Raproject. Perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan signifikan dalam perilaku konsumen, terutama dalam bidang perdagangan elektronik atau e-commerce, sehingga memaksa pelaku usaha melakukan adaptasi yang cukup cepat dan efisiensi. Masyarakat saat ini lebih senang berbelanja lewat online karena dapat dilakukan di mana saja sehingga lebih efektif dan efisien. Data Flow Diagram atau DFD. Diagram alur data yang dalam bahasa Inggrisnya dikenal sebagai Data Flow Diagram adalah salah satu alat pemodelan sistem yang sangat penting dalam analisis dan perancangan sistem informasi. Secara esensial, DFD menggambarkan bagaimana data mengalir lewat sistem dari asalnya, bagaimana diproses, disimpan, hingga kemana data tersebut akhirnya ditransfer. Fungsi DFD yang pertama untuk memvisualisasikan sistem memberikan gambaran yang jelas bagaimana data masuk, diproses, disimpan, dan keluar dari sistem. Sebagai alat komunikasi antara analisis sistem, developer, dan stakeholder non-teknis karena menggunakan notasi grafis sederhana yang mudah dipahami. Membantu merancang sistem secara logis sebelum implementasi teknis, sehingga perancangan sistem bisa memutuskan alur data dan arsitektur logika terlebih dahulu. Komponen DFD, External Entity, simbol persegi atau lonjong mewakili pihak luar atau pelanggan supplier sebagai sumber dan tujuan data. Yang kedua, proses, lingkaran atau panjang proses transformasi data, misalnya hitung gaji. Data flow, panah, tunjuk arah, aliran data antar elemen. Data store, garis terbuka dua sisi untuk menyimpan data atau database file. Selanjutnya akan dijelaskan kepada Risma. Selanjutnya, sistem informasi penggajian. Bagian dari SIA yang digunakan untuk menghitung, mencatat, dan membayar kompensasi kepada karyawan. Tujuan utamanya adalah menghasilkan perhitungan gaji yang tepat dan transparan, menjamin kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan ketenagakerjaan, mengurangi kesalahan perhitungan gaji yang dilakukan secara manual, dan menyediakan laporan penggajian untuk audit dan keperluan manajemen. Next. Selanjutnya, komponen utama. Yang pertama ada input yang berisi data karyawan, jam kerja, komisi, bonus, potongan, dan kasbon. Selanjutnya, proses penghitungan gaji dan potongan. Dan output yang berisi slip gaji, jurnal gaji, laporan biaya tenaga kerja. Selanjutnya, alur pekerjaan RA Project. Toko RA Project secara online dirancang untuk memastikan setiap pesanan dapat diproses dengan cepat, akurat, dan memberikan pengalaman belanja yang optimal bagi pelanggan. Yang pertama, tahap akses dan informasi produk oleh pelanggan, lalu komunikasi dan konsultasi produk. Selanjutnya, pemrosesan pesanan, dan terakhir proses quality control. Selanjutnya, analisis dan pemodelan DFD. Proses penggajian di RA Project menggunakan kombinasi antara gaji pokok dan komisi berdasarkan jumlah pesanan yang dihasilkan, diproses oleh masing-masing karyawan. Admin atau owner mencatat jumlah unit barang yang dikemas, diproses atau dikelola oleh karyawan secara manual, baik melalui catatan tertulis maupun aplikasi sederhana. Pada akhir bulan, seluruh catatan dihitung untuk menentukan total komisi yang berhak diterima. Sistem pencatatan manual sering menimbulkan selisih atau ketidakjelasan, terutama jika terjadi retur, pembatalan pesanan, atau peningkatan volume penjualan yang mengakibatkan lupa mencatat jumlah pekerjaan. Selain itu, pengelolaan kasbon juga dilakukan tanpa standar prosedur baku sehingga membutuhkan negosiasi langsung antara owner dan karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa proses penggajian memerlukan sistem terstruktur yang mampu menyediakan perhitungan otomatis, pencatatan rinci, serta laporan penggajian yang akurat. Gambar DFD level 1 penggajian. Secara keseluruhan, DFD level 1 penggajian menggambarkan alur proses mulai dari pencatatan absensi, perhitungan gaji, pembayaran gaji kepada karyawan, hingga penyimpanan laporan penggajian.
Walaupun saat ini RA Project masih menggunakan pencatatan manual, pemodelan ini memberikan gambaran jelas tentang bagaimana sistem penggajian yang terintegrasi dapat membantu meningkatkan akurasi, efisiensi, dan dokumentasi jika ingin dikembangkan menjadi sistem informasi akuntansi berbasis komputer. DFD level 1 penggajian pada RA Project yang hanya memiliki 2 karyawan yaitu admin dan staff packing. Seluruh proses penggajian masih dilakukan secara manual oleh owner. Meskipun demikian, DFD level 1 dibuat sebagai model sistem informasi terstruktur yang dapat diterapkan apabila usaha berkembang di masa depan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Siti Nursana. Selanjutnya DFD level 1 penggajian. Pertama ada proses pencatatan absensi karyawan. Pada proses ini, admin dan staff packing memberikan data absensi, kehadiran, jam kerja, atau jumlah hari kerja kepada owner sebagai dasar penggajian. Proses perhitungan gaji pada proses ini, owner mengambil data dari D1 dan D2, D3, sampai data absensi serta informasi tarif gaji setiap karyawan, data karyawan, menghitung total hari kerja, mengalihkan dengan tarif gaji harian atau bulanan, lembur atau bonus, serta menentukan potongan ketidakhadiran karyawan. Berikut gambar flowchart penggajian. Flowchart penggajian pada RA Project menggambarkan alur perhitungan dan pembayaran gaji karyawan, yang terdiri dari gaji pokok serta komisi berdasarkan jumlah pesanan yang berhasil diproses. Proses dimulai ketika admin melakukan rekap jumlah pesanan yang telah dikerjakan oleh masing-masing karyawan selama satu periode. Rekap ini mencakup jumlah barang yang dikemas, pesanan yang diinput, serta kontribusi lain yang telah ditetapkan dalam sistem komisi. Selanjutnya, flowchart penggajian. Flowchart penggajian pada RA Project menggambarkan alur perhitungan dan pembayaran gaji karyawan, yang terdiri dari gaji pokok serta komisi berdasarkan jumlah pesanan yang berhasil diproses. Proses ketika admin melakukan rekap jumlah pesanan yang telah dikerjakan oleh masing-masing karyawan selama satu periode. Rekap ini mencakup jumlah barang yang dikemas, pesanan yang diinput, serta kontribusi lain yang telah ditetapkan dalam sistem komisi. Selanjutnya, setelah data terkumpul, admin menyerahkan laporan rekap tersebut kepada owner untuk diverifikasi. Owner memeriksa kesesuaian jumlah pesanan, memastikan tidak ada kesalahan pencatatan, dan mengonfirmasi apakah data retur atau pembatasan yang memengaruhi komisi. Jika terdapat kasbon karyawan, owner juga menghitung pemotongan yang harus dilakukan sesuai kesepakatan pelunasan. Next. Setelah seluruh data dikonfirmasi, owner menghitung total gaji yang diterima karyawan, yaitu gaji pokok ditambah komisi dikurangi potongan kasbon jika ada. Owner kemudian menyiapkan dana dan melakukan pembayaran melalui transfer bank ke masing-masing karyawan. Terakhir, admin mendokumentasikan bukti transfer dan mencatat transaksi penggajian ke dalam laporan keuangan. Dengan demikian, flowchart penggajian selesai dan siap digunakan untuk periode berikutnya. Next. Kesimpulan pembahasan. Pemodelan DFD level 1 dan flowchart penggajian pada RA Project menunjukkan bahwa proses yang selama ini dilakukan secara manual oleh owner memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi sistem informasi yang lebih terstruktur, akurat, dan efisien. Berdasarkan hasil pemodelan, dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut. Next. Hal kan? Oke, lanjut. Lanjut aja. Ya. Kesimpulan pembahasan. Alur kerja penggajian telah teridentifikasi secara sistematis dimulai dari pencatatan absensi, perhitungan gaji, pembayaran gaji, hingga penyimpanan laporan penggajian. Pemecahan proses ini membantu memperjelas tanggung jawab setiap entitas, alur data yang mengalir, serta dokumen atau data yang dihasilkan pada setiap tahap. DFD
Level 1 menunjukkan integrasi antar proses di mana absensi data karyawan dan data penggajian saling berhubungan melalui data store. Hal ini memastikan bahwa setiap tahap penggajian memiliki sumber data yang jelas, dapat ditelusuri, dan dapat diperbarui tanpa tumpang tindih pencatatan. Flowchart penggajian memberikan gambaran prosedural yang lebih operasional, menunjukkan urutan langkah-langkah yang dilakukan owner dalam menghitung dan membayarkan gaji. Dengan diagram alur ini, potensi kesalahan akibat kelalaian manusia seperti salah satu hitung, lupa mencatat, atau kehilangan dokumen dapat diminimalkan. Pemodelan memperlihatkan kelemahan sistem manual saat ini, yaitu rentan terhadap kesalahan pencatatan absensi, tidak ada standar proses pengelolaan kasbon, serta kurangnya bukti dokumentasi pembayaran gaji. Hal ini mengindikasikan perlunya sistem informasi penggajian yang lebih otomatis. DFD dan flowchart menjadi dasar perancangan sistem penggajian terintegrasi yang dapat digunakan pra-project jika ingin mengembangkan sistem komputerisasi pada masa mendatang. Model ini memungkinkan perhitungan gaji otomatis berdasarkan absensi atau komisi, penyimpanan data storage yang rapi dan aman, pembuatan slip gaji otomatis, rekap laporan penggajian bulanan yang lebih cepat dan akurat. Secara keseluruhan, pemodelan ini membuktikan bahwa sistem informasi penggajian terstruktur akan meningkatkan transparansi, akurasi, dan efisiensi pengelolaan karyawan. Meskipun jumlah karyawan saat ini masih sedikit, model tersebut juga skalabel untuk diterapkan pada kebutuhan bisnis di masa depan ketika usaha berkembang. Sekian, terima kasih.